Shalom, sangat bersukacita ketika kita tetap ada dalam gairah untuk belajar tentang firman Tuhan di dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini. Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mana hari ini kita membahas kisah ketika Daud dengan orang-orangnya yang tinggal di Ziklag itu, saudara, itu diserang oleh musuh besarnya, yaitu orang Amalek. Nah, mengapa Ziklag bisa dibakar oleh orang Amalek? Dan mengapa pada seketika itu juga Daud mengalami kekecewaan yang luar biasa? Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan dari firman yang kita pelajari pada hari ini. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kaulah perisai kami, Kaulah kekuatan kami. Kami bersyukur. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan
pertahananku. Kau Allah yang tidak pernah gagal. Kau Allah yang memberi kemenangan bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang lebih tahu Amin, Yesus. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Amin, amin, amin. Ini nyanyian iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal, menjadikan kami semuanya, anak-anak-Mu,
sebagai pemenang. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuntun kami, ajar kami mengerti. Supaya apa yang kami baca, kami renungkan, betul-betul dapat kami imani dan percayai untuk kami lakukan seluruh firman-Mu dan perintah-Mu. Urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, pada perikop 1 Samuel pasal 30 ini saudara, tentang Ziklag terbakar dan pembalasan Daud kepada orang Amalek. Seperti kita pelajari beberapa hari yang lalu bahwa persahabatan antara Daud dan Akis, raja orang Filistin, itu menghasilkan pemberian wilayah Ziklag kepada Daud dan orang-orang pasukan yang lari dari kejaran Saul. Kira-kira 600 orang pada waktu itu. Nah, Daud tinggal di Ziklag dengan aman. Daud tidak dikejar lagi oleh Saul yang ingin membunuh Daud. Daud sepertinya merasakan sebuah kenikmatan hidup yang dia impikan dan cita-citakan. Tapi apa yang terjadi? Seperti saya katakan saudara, bahwa pelarian Daud ke Filistin itu sebenarnya tidak atas kehendak Allah. Allah tidak pernah menyuruh Daud lari ke Filistin. Namun karena pikir Daud pada waktu itu dengan lari ke Filistin, maka Saul tidak mengejar. Ya, memang Saul tidak mengejar. Tapi masalah demi masalah terjadi dalam diri Daud dan orang-orang atau pasukannya. Nah, ketika dia diusir dari orang Filistin, seperti yang kita pelajari pasal 29 itu saudara, Daud lalu pergi pulang ke wilayah Ziklag. Tapi apa yang terjadi? Di Ziklag ada sebuah peristiwa yang membuat hati Daud itu, wow, ya marah, ya sedih, ya dendam gitu saudara. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita pelajari lebih lanjut, mari kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Pulang dari diusir tentara atau raja-raja kota Filistin itu saudara, 3 hari perjalanan sampai ke Ziklag, ternyata kota Ziklag sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat menyatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruslah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud bersama ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengerjaan itu,
beserta 400 orang. 200 orang yang berlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Nah, sepenggal kisah yang kita baca ini saudara, ini sebuah ujian bagi Daud. Mengapa disebut ujian saudara? Karena kemarin kalau kita belajar tentang pelarian Daud ke wilayah orang Filistin, itu tidak sekehendak Tuhan. Maka segala peristiwa terjadi dalam diri Daud, banyak yang mengecewakannya. Setelah dia ditolak oleh raja-raja kota Filistin, dia sangat kecewa, dia kembali ke Ziklag. Belum sampai menginjak kota Ziklag, dia melihat dari kejauhan Ziklag dibakar habis oleh tentara Amalek. Semua kota itu jadi arang, saudara. Anak-anak laki-laki dan perempuan, istri-istri mereka semuanya ditawan ke Amalek. Nah, ini membuat Daud sangat pedih hati. Sampai dia bersama dengan pasukan itu menangis kepada Tuhan. Alkitab menyatakan tadi, sampai sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Saking tangisannya itu tangisan yang kesedihan melingkupi seluruh pasukan Daud pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah kesedihan Daud, saudara, Daud mendengar ada perkataan bahwa ini semua gara-gara dia, gara-gara Daud. Ini semua gara-gara Daud. Mengapa kita pergi ke Filistin? Mengapa kita tinggal di Ziklag? Mengapa kita bergabung dengan pasukan Raja Akhis? Mengapa kita berbuat salah seperti ini? Ini akibatnya. Karena keputusan Daud pemimpin kita, maka Ziklag terbakar. Anak dan istri kita semua ditawan oleh raja orang Amalek. Nah, ketika Daud mendengar bahwa mereka akan melempari dia dengan batu, saudara, apa yang terjadi? Dia datang kepada imam pada waktu itu, Ahimelek. Dia minta efod. Efod itu baju untuk sebuah upacara di mana dia akan tanya kepada Tuhan. Dan ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan katakan, maju, susul mereka, kejar mereka. Aku akan berikan mereka kepadamu. Ada sebuah perbedaan, saudara. Kalau di pasal 27, Daud itu pakai pikirannya sendiri. Dengan pergi ke Filistin, maka aku akan terbebas dari kejaran Saul. Ya, terbebas dari kejaran Saul. Tapi masalah demi masalah tetap mengejar Daud. Nah, ketika dia tahu bahwa Ziklag sudah hancur lebur, jadi arang, saudara, karena dibakar oleh orang Amalek, Daud kembali kepada jalan yang benar dengan cara apa? Tanya sama Tuhan. Ini mengandung dua konsekuensi, saudara. Dengan bertanyanya Daud kepada Allah mengandung dua konsekuensi. Bisa saja jawaban Allah, diam, jangan kejar, selesai. Mungkin kekecewaannya akan semakin bertambah-tambah. Tapi konsekuensi yang kedua, Tuhan katakan, susul mereka, kejar, karena aku akan memberikan orang Amalek itu kepadamu, dan tawan-tawanan akan dikembalikan. Terhadap pilihan Allah, Daud lakukan. Terhadap keputusan Allah, Daud taat melakukannya. Dengan cara apa? Mereka mengejar orang Amalek. Singkat cerita, saudara, dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20, itu orang Amalek sampai dikejar, kedapatan, dikalahkan, semua dibunuh, saudara. Lalu orang-orang yang tawanan tadi, anak-anak laki-laki dan perempuan bersama dengan istri mereka itu semua dikembalikan. Termasuk apa? Jarahan. Tapi ada satu peristiwa di mana ketika 600 orang yang dibawa Daud tadi, saudara, mereka mengejar. Tiba-tiba, saudara, ada 200, ya. Mari kita lihat ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Jadi yang mengejar itu 400 orang. Yang 200 yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana.
Ini penting nanti saudara, kita akan ketahui. Mengapa dari 600 itu, yang 200 berhenti, yang 400 terus mengejar. Ya, dari 600-600-nya, tidak semuanya siap siaga. Mungkin karena usia sudah mulai menua, ya, lelah, letih, lesu itu ada. Mungkin dalam peperangan-peperangan terdahulu, ya, bersama dengan Raja Akis, ada yang terluka atau seperti apa. Sehingga apa? Yang 200 itu berhenti untuk maju berperang mengejar orang Amalek. Hanya 400 bersama dengan Daud. Dan apa yang terjadi? Lewat 400 orang itu Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada Daud dan pasukannya. Bukan hanya menyelamatkan para tawanan. Bukan hanya mengalahkan dengan membunuh semua orang Amalek. Tetapi Daud, saudara, mendapatkan jarahan yang luar biasa. Jarahannya banyak sekali. Orang Amalek itu kaya raya, saudara. Begitu dapat dikalahkan oleh Daud, bukan hanya sekedar kemenangan yang dia raih, tapi jarahannya itu luar biasa banyaknya. Nah, kalau kita pelajari peristiwa ini, saudara, mengapa sampai Siklag itu bisa dibakar oleh orang Amalek? Ingat ya, ketika itu pernah saya katakan bahwa segala peristiwa yang terjadi pada waktu itu dalam diri Daud dan pasukannya pasti sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab Tuhan belum selesai dengan Daud. Maka peristiwa ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan Daud. Kenyamanan yang engkau dapatkan di Siklag itu memang tidak sesuai dengan kehendakku. Aku izinkan Siklag terbakar. Karena engkau pakai caramu sendiri. Peristiwa-peristiwa ditawanya istri dan anak-anakmu. Anak laki-laki dan perempuan. Itu juga Tuhan izinkan. Supaya apa? Ternyata Allah yang mengatur. Supaya apa? Supaya Daud kembali taat kepada Allah. Dari peristiwa ini kita belajar, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau itu Tuhan yang mengatur, ya mungkin serasa, wah, pedih sekali, sedih sekali. Soalnya tadi, Daud menangis bersama dengan pasukannya sampai nggak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Itu tangisan. Saya bisa membayangkan ya, saudara. Ini pahlawan-pahlawan loh. Ini orang yang mengalahkan musuh. Ini pahlawan yang gagah perkasa. Kalau sampai pahlawan yang perangnya berani mati seperti itu, lalu dia menangis, artinya kepedihannya itu di atas rata-rata. Masalah yang membuat mereka menangis itu pasti membuat mereka tertekan, kecewa, marah, campur aduk itu. Di tengah-tengah galauan, Daud masih mendapatkan ancaman dari orang-orang sekelilingnya. Ini gara-gara Daud. Gitu. Saya bisa bayangkan bagaimana galaunya hati Daud. Bagaimana terjepitnya Daud pada posisi itu. Dan ada satu yang membuat saya bersyukur. Kenapa? Karena Daud tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Kadang memang harus dipentokin dulu ya, saudara. Harus dipepetin dulu gitu baru tanya Tuhan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bertanya kepada Allah, minta petunjuk Tuhan itu dalam keadaan apapun juga itu dibenarkan. Dibenarkan. Mungkin dipepet dulu baru tanya Tuhan. Kejepit dulu baru tanya Tuhan. Gak apa-apa. Itu jalan yang benar. Jadi kalau kita merasa bahwa keadaan, waduh, jalan salah, berhenti salah. Ke kanan salah, ke kiri salah, maju salah, mundur salah. Satu-satunya cara yang benar adalah datang ke atas. Minta petunjuk Tuhan. Ini pelajaran yang dapat kita petik. Pada peristiwa ini, ketika Siklag terbakar atas seizin Tuhan. Karena Tuhan pengen apa? Daud kembali kepada dia. Maka ketika Daud tanya sama Tuhan, dengan jelas Tuhan menyatakan, susul mereka, kalahkan mereka, bebaskan tawanan, jarah milik orang-orang Amalek. Dan terjadilah seperti apa yang Tuhan
perintahkan. Jadi Amalek dapat dikalahkan pada peristiwa ini. Sekalipun Siklak terbakar, tetapi istri dan anak-anak mereka dibebaskan kembali. Apakah masalah sudah selesai? Ternyata belum, saudara. Mari kita lihat pada perikop yang kedua. Sebelum perikop kedua ya, ada peristiwa di mana begini. Saking banyaknya jarahan, saudara. Yang berperang tadi berapa? 400 orang kan, membawa jarahan. Itu orang-orang yang bukan hanya pandai berperang, tapi pikiran juga masih duniawi gitu ya. Nah, jarahan itu pengen dibagi. Hanya kepada 400. Yang 200 itu tidak dibagi. Yang 200 gak dapat bagian. Karena menurut mereka, para tentara ini, yang 200 gak ikut perang. Makanya yang pantas dapat jarahan, ya yang 400 itu. Tapi apa kata Daud? Mari kita lihat. Ketika Daud, ayat 21 ya, sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud. Jadi yang 200 menyongsong. Hore, menang gitu ya. Pasukan yang 400 maju menang. Dapat jarahan. Mari kita bagi bersama-sama, kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi? 22. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarkan mereka pergi. Ini pendapat yang pergi berperang. Kalau jarahan, jangan dibagi. Kalau istri dan anak-anak, kembalikan. Apa keputusan Daud? Ayat 23. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang-orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan dengan demikian halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Sebuah ketetapan tentang hukum perang bagi orang Israel. Yang perang, menang, dapat jarahan, dibawa pulang ke Israel, semuanya dibagi bersama dengan tentara yang tidak ikut berperang. Karena lelah atau capek itu, saudara. Dan kita lihat, sejak saat itu menjadi peraturan yang tetap bagi orang Israel. Daud melakukan ini karena Daud berkata kepada mereka, yang membuat kita menang itu Tuhan. Bukan hanya 400 orang ini. Bukan hanya yang maju berperang yang dapat menang, tetapi Tuhan yang menentukan. Mereka tidak ikut berperang bukan karena malas. Mereka tidak bergabung dengan pasukan yang menyerang orang Amalek bukan karena mereka malas atau tidak mau, tapi mereka memang terbatas kekuatannya. Jadi Daud membuat keputusan yang luar biasa dan itu menyukakan hati Tuhan. Bahkan sampai dengan sekarang, hukum tentang peraturan pembagian jarahan itu sampai sekarang diberlakukan. Ya, mungkin sekarang nggak perang seperti zaman raja-raja ini, saudara. Tapi ini sebuah keadilan bagi bangsa Israel. Lalu yang kedua, selain membagi jarahan atau rampasan itu kepada semua pasukan, apa yang dilakukan Daud? Daud tidak lupa tentang asal-usul dia dari suku apa, saudara. Sejak dia meninggalkan Israel, keluar dari wilayah Israel, sampai masuk ke Filistin,
itu orang-orang sukunya, yaitu suku Yehuda, itu sangat sedih, saudara. Mengapa raja, ya, pengganti Saul ini nanti akan menjadi raja pengganti Saul? Kok lari ke musuh kita? Mungkin juga orang Yehuda kecewa. Mungkin sukunya Daud ini betul-betul, aduh, gak habis pikir nih buat anak ini nih. Kenapa dia sampai melarikan diri ke sana? Kira-kira seperti itu. Tapi demi mengalahkan orang Amalek, ketika mendapat jarahan, apa yang dilakukan Daud kepada sukunya? Mari kita lihat. Ayat 26, saudara. Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Ketika Daud sampai ke Siklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Selanjutnya itu daftar-daftar yang mendapatkannya. Mari kita lihat, saudara. Ketika Daud pada posisi yang benar, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, mengapa peristiwa Ziklag ini terjadi? Lalu Tuhan katakan, kalahkan musuh, bebaskan tawanan, kalahkan para musuh dan ambil rampasannya. Daud tidak memakai keberhasilan itu untuk dirinya sendiri. Ada dua hal yang tadi yang kita pelajari. Dia bagi kepada semua pasukan, baik yang perang maupun yang lelah, tinggal di tepi sungai tadi. Lalu yang kedua, dia ingat bahwa sukunya pernah kecewa kepadanya, maka dia berikan, ya, rampasan dari orang Amalek kepada tua-tua di Yehuda. Sepintas memang ya biasalah seperti itu. Tapi tidak, saudara. Mengapa? Karena Daud ingin memulihkan hubungannya dengan sukunya. Daud ingin meyakinkan kepada para suku-suku di Yehuda bahwa aku tetap Daud orang Yehuda. Aku tetap Daud orang Israel. Ya, aku pernah berbuat salah. Ya, aku pernah lari dari Saul dan pergi ke Filistin. Tapi sekarang aku tahu atas kehendak Allah, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, di mana aku pernah menangisi kota Siklag ini. Dan sekarang Tuhan berikan kemenangan kepadaku, kepada pasukanku. Sekarang sebagai bukti bahwa aku tetap menjadi bagian dari suku Yehuda, aku berikan jarahan ini sebagian kepada tua-tua Yehuda. Ini sebuah pelajaran penting, saudara. Mengapa? Karena Daud sedang apa? Mempertunjukkan identitasnya sebagai orang pilihan Tuhan setelah dia bertobat, setelah dia datang kepada Tuhan. Dipulihkan identitasnya, dipulihkan hubungannya dengan siapa? Dengan semua pasukan yang tadi ingin melempari dia karena Siklag terbakar. Sekarang mereka bersama-sama menjarah dan mendapatkan jarahan yang luar biasa. Semua dibagi tanpa terkecuali. Dan yang kedua, dia memulihkan hubungannya dengan tua-tua Yehuda. Supaya apa? Karena nanti, saudara, setelah selesai 1 Samuel ini, kita akan masuk ke 2 Samuel. Itu tentang apa? Daud diangkat menjadi raja. Salah satu tanda bahwa dia masih mencintai sukunya, masih jadi bagian dari suku Yehuda. Dia tidak lupa kalau dapat berkat disalurkan ke sana. Kalau dapat jarahan diberikan sebagian kepada tua-tua suku Yehuda. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Mungkin sepintas kalau kita baca, ya, kita nggak ngerti ini apa maksudnya. Tapi ketika kita belajar bersama-sama, kita mengerti. Setelah Daud bertobat, kembali kepada Tuhan, dia bukan hanya mendapatkan jarahan dan mengalahkan musuh, tapi dia dipulihkan kembali posisinya sebagai suku Yehuda yang kemarin terancam untuk hilang. Karena apa? Dia menjadi bagian dari tentara orang Filistin. Kalau Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semuanya, mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi pasti mendatangkan kebaikan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik buat kita semuanya. Dan itulah 1 Samuel pasal yang ke-30.
Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ucap syukur, kami belajar bagaimana ketika Daud mengalami hal-hal yang menyakitkan hati, memedihkan hatinya dengan Siklak terbakar. Tapi sekarang cara Daud adalah benar. Dia datang kepada Tuhan dengan berbaju efod, minta petunjuk Tuhan. Ku kejar atau tidak? Kata Tuhan, kejar, susul mereka. Selamatkan para tawanan. Kalahkan orang-orang Amalek. Bawa jarahan. Sebagai bukti bahwa aku menyertai engkau. Dan betul, Daud mengalami kemenangan. Pembalasan terhadap perilaku orang Amalek ketika dia membumi hanguskan Siklak. Kami belajar bagaimana Daud tidak kehilangan identitasnya. Dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Dipulihkan dengan hubungan dengan pasukannya. Dipulihkan hubungan dengan suku Yehuda. Karena Daud mengirim sebagian dari jarahan kepada tua-tua Yehuda. Sebab Daud dipersiapkan untuk diurapi kedua kali ketika sampai di Yehuda nanti. Terima kasih Bapak. Kami belajar sekarang. Ya, mungkin kami pernah bersalah. Mungkin kami pernah mengambil keputusan yang salah. Sehingga Tuhan izinkan peristiwa demi peristiwa terjadi yang membuat kami pilu, membuat kami sedih hati. Tapi sesungguhnya itu cara Tuhan untuk memulihkan kami. Cara Tuhan untuk mengembalikan pada posisi yang benar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Pelajaran ini luar biasa buat kami. Supaya kami tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Dan minta petunjuk Tuhan untuk langkah-langkah selanjutnya. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga, bisnis anak-anakmu, pekerjaan anak-anakmu diberkati Tuhan. Bahkan pelayanan kami juga diberkati Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih, kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang mandi dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.